Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Sehat semuanya? Sehat? Oke, baik. Kita bertemu kembali. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita akan belajar. Dan sebelum belajar, mari kita baca doa ya. Untuk itu kepada ketua kelas Ananda Novita maju ke depan. Silakan. Oke. Duduk siap, gerak, semua siap, beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai. Oke, terima kasih. Dengan awalan doa, semoga pelajaran kita pagi hari ini menyenangkan, ya, menarik, sehingga kita bisa memahami apa yang akan kita pelajari pada kesempatan pagi ini. Baik anak-anak, sebelum kita mulai, untuk rasa nasionalisme kita, ya, patriotisme kita, untuk itu kita menyanyikan lagu nasional ya. Kepada Ananda Regina, silakan maju ke depan untuk memimpin lagu. Baik, sebelum lanjut kita akan memberikan absen dulu ya. Ananda Andi Putri Afifah, Anidia Fauzia, kemudian Nanda Nurman Fadil. Iya, masuk. Di sini sudah ada di depan, sama-sama bisa kalian lihat di layar. Ada topik kita ya. Topik kita yang akan kita pelajari adalah mengenai bagian-bagian tubuh dan fungsi tumbuhan ya. Dalam belajar kita tujuan. Apa tujuannya dalam belajar pada pagi hari ini? Oke, ini ya. Yang pertama adalah selesai kita mempelajari
pada pelajaran pagi hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu mengidentifikasi bagian-bagian dari tumbuhan. Jadi nanti kalian itu sudah bisa, selesai kita belajar, bisa mengidentifikasi bagian tumbuhan itu apa saja, ya, apa saja. Nanti kita akan pelajari. Setelah itu yang kedua, peserta didik memahami fungsinya. Sudah tahu bagian-bagian dari tubuh tadi itu, kalian tahu fungsinya itu apa. Jadi masing-masing bagian daripada tumbuhan, ya. Jadi ada 2 tujuan pembelajaran yang akan kita lakukan pada kesempatan pagi hari ini. Setelah ini, sebelum kita belajar, Bapak harus ada tentunya kesepakatan kelas ya, biar kita lebih kondusif dalam belajar, lebih tertib. Ya, yang pertama adalah kesepakatan kelas kita jaga kebersihan kelas kita. Kelasnya harus dijaga, dibersihkan. Tugas piket itu sudah Bapak berikan tiap hari mulai hari Senin sampai dengan hari Sabtu. Kemudian yang kedua adalah duduk yang rapi. Ketika kita belajar, duduk yang rapi, duduk yang tertib. Ya, tidak boleh oleh sana, oleh sini. Yang tertib, disiplin. Kemudian yang ketiga adalah kita belajar, diberikan tugas apapun itu harus kita selesaikan tepat waktu. Baik, kepada anak-anak, Bapak ingin tanya sedikit. Ya, apa kira-kira tanaman apa saja lah kira-kira yang ada di lingkungan kita nih, coba kira-kira di lingkungan sekolah kita nih, bayangan kalian di luar itu tanam apa kira-kira yang ada? Ada bisa jawab? Cabai ya, cabai, oke, cabai, bunga, ada lagi yang ada rambutan, oke ya, di depan kelas 2. Sebelum kita keluar, mari kita kelompok dulu ya, agar pembelajaran kita lebih bagus, karena kita belajar nanti akan belajar diskusi mengenai bagian-bagian tumbuhan. Baik, langsung aja betul ya, ada lebih mudah. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3 dan kelompok 4. Nanti akan keluar kalian, Bapak minta 1 orang saja dari kelompoknya perwakilan untuk mengambil tanaman dulu ya. Oke, silakan belajar kelompok 1 keluar. Yuk, silakan dipilih ya. Oke, silakan dipilih. Oh, ini yang diambil. Oke ya, bagus. Oke, bagus. Iya. Oke. Baik. Kalau sudah ada di depan kalian masing-masing, sebelah kita nonton video dulu ya. Nonton video dulu biar lebih semangat ya. Kita lihat videonya coba. Oke, perhatikan ke depan. Perhatikan ya. Oke. Yuk, yang ke depan semuanya. Selamat pagi anak-anak, kita lanjutkan pembelajaran tema 3 Saudara 1 pembelajaran 3. Anak-anak, saat anak-anak di bawah pohon yang rindang atau besar, anak-anak pasti akan merasakan udara yang segar dan sejuk. Itu karena pohon tersebut atau tumbuhan tersebut menghasilkan oksigen anak-anak melalui proses fotosintesis di daunnya. Makanya jika tumbuhan atau pohon itu memiliki daun yang banyak, pasti akan berhembus kencang, berhembus sepoi-sepoi, menjadikan udara sangat segar dan sejuk. Karena tumbuhan itu menghasilkan oksigen yang kita hirup, anak-anak. Coba kalau kamu di tempat yang gersang atau tidak ada daunnya, pasti udara terasa sangat panas. Karena tidak ada daun untuk proses fotosintesis, tidak ada oksigen yang dihasilkan. Makanya kita harus menjaga hutan kita, menjaga pohon kita agar tidak ditebang, ya, sehingga udara menjadi sejuk dan segar. Nah, anak-anak, tahukah kamu bagian-bagian tumbuhan? Bagian tumbuhan itu ada akar, bunga, daun, batang, buah, dan biji. Kita bahas satu persatu ya. Yang pertama kita mulai dari akar. Akar anak-anak bagian tumbuhan yang tumbuhnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar terdapat di atas tanah, bahkan menggantung anak-anak. Akar berfungsi
berfungsi antara lain sebagai bagian yang mengokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, maka tumbuhan itu mudah dicabut loyo anak-anak, mudah roboh juga ketika diterpa angin atau hanyut terbawa air ketika turun hujan. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk makanan diserap oleh akar. Akar ini bisa menyerap air dan zat-zat mineral dari dalam tanah. Namun pada tumbuhan tertentu akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan. Misalnya pada tumbuhan umbi-umbi anak-anak, umbi singkong, ya. Kemudian batang anak-anak. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang. Fungsinya sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengeluarkan mineral dan air yang diserap akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tumbuhan. Nah, daun ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Ya, tempat pembuatan makanan pada tumbuhan itu ada di daun. Tahu nggak kamu kenapa kebanyakan daun berwarna hijau? Karena mempunyai klorofil, zat warna hijau. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Nah, helai merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangan tumbuhan biji. Bunga itu tampilnya sebagai mahkotanya tumbuhan anak, sangat cantik sekali. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji, serta cadangan makanan buah biji berkecambar lagi. Contohnya buah mangga dan buah apel anak-anak. Buah terdiri atas daging, buah, dan bijinya. Ya, daging, buah, dan bijinya. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Kemudian yang terakhir biji merupakan hasil dari pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan sel telur pada puting. Jika biji ditanam akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji memiliki keping, biji ada yang berkeping satu dan ada yang berkeping dari tumbuhan itu anak-anak sangat penting untuk kita untuk menjaga, untuk membuat tumbuhan tersebut tetap lestari dan sering berjualan. Bagaimana caranya? Ya kamu harus menanam tumbuhan, menanam pohon di sekitarmu. Ya, rutin menanam pohon, merawat pohon dan menyirami pohon yang ada di sekitarmu. Jangan sampai dirusak, apalagi kamu cabut tumbuhan atau bunga yang ada sekitarmu. Semua bagian tumbuhan penting anak-anak, makanya kamu rawat benar-benar, jangan sampai dirusak agar kita bisa selalu menghirup udara yang segar, bisa menikmati keindahan alam di sekitar kita. Nah, sekian pembelajaran hari ini anak-anak. Baik, jadi tadi sudah dijelaskan video tentang bagian-bagian daripada tumbuhan. Ya, tumbuhan yang kalian ambil tadi dari lapangan itu hampir sama seperti yang ada dalam video. Sekarang kita lihat guna atau fungsi daripada bagian-bagian yang sudah kalian sebutkan tadi ya. Ada apa tadi pertama? Pusaka apa coba? Kira-kira ada yang tahu di sini? Oke, Dani silakan apa? Sebut langsung sebut aja. Menyerap zat hara dan air dari dalam tanah. Oke, bagus sekali, tepuk tangan ya. Oke, ada lagi Bapak tambahkan adalah sebagai tempat cadangan makanan. Seperti apa tadi disebut dalam video nak? Batang pohon umbi-umbian. Coba apa yang umbi-umbian coba? Siapa yang bisa? Apa? Umbi singkong, bagus. Kemudian yang kedua coba apa bagian depan yang kedua? Batang. Baik. Batang kira-kira apa fungsi batang? Ada yang tahu tak? Iya, kelompok tiga lagi apa? Fungsi batang. Iya, mengantarkan air dan mineral dari akar ke seluruh bagian tumbuhan. Betul tak katanya? Ini dia. Oh, ternyata ada dia. Poin yang kedua nih ya. Pembawa nutrisi dari akar tadi yang disebut adalah air dan zat mineral dari unsur hara ke dalam
Kemudian ada lagi tempat tumbuhnya daun, bunga, dan buah itu di batang. Setelah itu terakhir adalah supaya batang buah adalah untuk mengokohkan tumbuhan agar kuat itu perlu batang. Baik. Yang ketiga apa? Bagian tumbuhan yang ketiga. Oke, apa? Daun. Coba Bapak perhatiin. Sambil diperhatikan apa namanya tanaman yang ada di depannya ya Pak. Oke, ada yang tahu nggak fungsi daun itu apa dulu coba? Iya, Dani lagi. Ya, apa Dani? Fungsi untuk berfotosintesis dan membuat cadangan makanan. Iya, untuk proses fotosintesis itu yang terjadi ada di dalam daun. Ternyata proses fotosintesis itu terjadinya di mana? Ulang di mana? Akan seluruh di mana? Kemudian yang terakhir ini pertukaran berperan adalah pertukaran gas tadi itu ya. Baik. Kemudian bagian berikutnya apa itu Pak? Apa fungsi bunga tadi nak? Iya, Bari. Apa? Sebagai tempat alat perkembangbiakan tumbuhan. Ya, ini ya. Apa lagi yang tahu setelah itu? Alat reproduksi tumbuhan. Alat reproduksi tumbuhan. Betul nggak? Betul? Iya, betul sekali. Iya, oh ada kan sini ya. Tempat terjadinya ini penghasil biji tumbuhan, kemudian alat juga reproduksi. Bagus, sip, pinter semua Bapak. Kita lanjut yang berikutnya. Setelah itu apa kira-kira? Buah. Di sini tanaman yang tinggi kira-kira yang ada buahnya mana coba? Nah ini kelompok 3 lagi, oke. Ya, ini namanya buahnya mana coba tunjuk buahnya mana? Oh itu buahnya. Buah apa itu kira-kira? Buah cabai. Langkah selanjutnya Bapak akan coba memberikan kalian lembar kerja peserta didik atau LKPD. Nanti silakan dilihat, dikerjakan secara diskusi berkelompok, kemudian dilihat. Sudah itu nanti kalian presentasi ke depan ya. Bisa? Bisa. Ini LKPD-nya ada satu lembar untuk satu kelompok. Silakan nanti diskusi satu kelompoknya ya. Oke. Silakan kalian kerjakan secara diskusi ditulis. Oke, sambil perhatikan tanaman yang ada di depannya ya. Sambil diperhatikan. Iya, bagus. Tambah di situ. Yang belum kalian tahu, yang belum kalian ketahui, oh ternyata di buku ada lebih. Nah, bisa kita tambah kalian di situ di bukunya ya. Karena kan di kadang belum ada kadang. Itu bisa dilihat di buku paketnya ada itu. Sudah siap? Kelompok mana yang kira-kira mau maju ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya? Silakan kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok daun dan saya ketua sekretaris Deni anggota Tadil Maura Regina, dan kami ingin menyampaikan hasil diskusi kami yaitu fungsi bagian tubuh tumbuhan. Iya. Yang lain tadi yo. 1. Buah. Fungsi tempat penyimpanan biji dan halaman makanan bagi tumbuhan. 2. Bunga. Fungsi tempat berkembang biakan tumbuhan. 3. Daun. Fungsi dapat berfotosintesis dan tempat tumbuhan membuat cadangan makanan. Iya. 3. Batang. Fungsi dapat menyalurkan air dan unsur hara dari dalam tanah dan dapat mengokohkan tumbuhan. Iya, terus. 5. Akar. Fungsi berfungsi untuk menyerap air di dalam tanah dan menahan tumbuhan. Iya. 6. Dapat ditanam kembali dan memperbanyak jenis tumbuhan. Kita coba kasih kamarnya untuk dia beri tanggapan. Coba. Mana
Baik, silakan kelompok 4 ya ingin memberikan tanggapan kepada kelompok 3 ya. Oh, kelompok 1 dulu. Oke, silakan kelompok 1. Iya, kelompok 1. Dapat menyalurkan air dan unsur hara dari dalam tanah. Iya. Silakan ditutup. Sekian dari hasil diskusi kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan mana? Api ya, Bos. Iya. Nah, oke. Silakan. Kelompok 4 dipersilakan untuk menyampaikan hasil diskusi dengan kelompoknya yang sudah menyelesaikan LKPD-nya. Yuk, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kata ingin menyampaikan hasil diskusi kami. Oke. Fungsi bagian tumbuhan. Nama buah. Fungsi tempat cadangan makanan bagi tumbuhan. Oke, yang lain perhatikan yuk. Fungsi tempat berkembang biakan tumbuhan. Fungsi tempat tumbuhan membuat makanan. Makanan ini dibutuhkan agar tanaman bisa tumbuh. Batang. Fungsi tempat tumbuhnya dan bunga dan buah. Tempat tumbuhnya buah dan bunga. Menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah. Ya. Menumpang tumbuhan. Silakan kembali dan banyak jenisnya. Oke, terima kasih sudah menyampaikan hasil diskusinya ke teman-temannya. Oke. Oke, silakan bertanya atau menyampaikan tanggapan. Ya. Ulang kan? Apakah tumbuhan? Oh iya. Apakah bagian tumbuhan yang bisa dimakan katanya? Buah. Baik, buah katanya, betul? Daun, bagus. Coba tanya. Kira-kira daun ini yang bisa dimakan apa? Contoh daun yang bisa dimakan. Daun singkong atau ubi, betul? Sayur kangkung apa lagi? Pertanyaannya kelompok 2 bagus itu ya. Ternyata ada pertanyaan yang bagus. Bagian tumbuhan mana yang bisa dimakan? Ternyata bisa dimakan. Pertanyaan Bapak, kira-kira akan bisa tidak dimakan? Oh bisa. Contohnya apa? Buah apa lagi? Ternyata bagian tumbuhan itu selain buahnya yang umum kita makan buahnya, ternyata bagian lain juga bisa dimakan. Berikan ambil dulu. Ada itu teman. Saya Ariri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita tadi semua sudah nyampein bagian-bagian tumbuhan. Sekarang kita mau nyanyi ya kira-kira biar lebih senang. Oke. Kita lihat ya. Nah, ini ada fungsi bagian tumbuhan juga lagunya ya. Tapi kita menggunakan lirik. Balonku ada 5 rupa-rupa warnanya. Itu liriknya ya. Kita masukkan ke dalam lagu ini ya. Coba ya. Fungsi bagian tumbuhan apa yang menguatkan, menyerap zat mineral dari tanah. Bagus, sudah banding. Iya, bagus. Bagus. Mineral dan antar semua bagiannya tumbuhan bunga.
Biji untuk ditanam. Untuk ditanam. Ya, oke, berikan aplaus untuk Jasma. Kira-kira setelah belajar kita ini, Bapak tanya, apa sih yang kita rasakan ketika belajar nih? Kita belajar ini tadi, kira-kira apa? Perasaan kalian bagaimana? Senang, kita lagi gembira, sambil belajar, sambil nyanyi, sambil kita lihat video, kita bisa apa lagi? Baik, anak-anak sekalian, pada kesempatan pagi hari ini kita sudah belajar, maka kita akan menyimpulkan materi kita pada kesempatan pagi hari ini. Coba ada yang bisa tak nyimpulin materi kita? Coba satu-satu coba. Seperti dari kita belajar tadi kita dapat apa coba? Ayo, kelompok ini mungkin apa kira-kira? Ayo, sebutin aja nggak apa-apa. Ya disebutkan. Yang kamu dapatin dari belajar ini apa tadi? Denny ada? Ayo, apa? Sebut aja. Aduh ya Allah, ternyata anak bapak yang pinter memahami fungsi-fungsi dari bagian tubuh tumbuhan. Setelah itu apa lagi yang bisa coba? Apa lagi? Iya, dapat tahu fungsi bagian-bagian dari tubuh tumbuhan tadi. Dengan kita belajar ini kita dapat kesimpulan bahwa kita bisa tahu fungsi bagian-bagian daripada tumbuhan. Setelah tahu kita fungsinya, dan ternyata tumbuhan ini dengan kita makhluk hidup ini, dengan kita siapa nih? Manusia. Jadi manusia dengan tumbuhan itu saling membutuhkan tidak? Iya, ternyata tumbuhan dengan manusia saling membutuhkan. Tumbuhan membutuhkan kita juga butuh tumbuhan. Iya. Bapak tanya coba, ketika mau berangkat sekolah kalian sarapan, kalian makan pagi tadi apa? Nasi. Pertanyaan Bapak, nasi itu dari mana? Ternyata dari padi, beras, dari dulu ya. Beras itu dari mana? Dari padi. Pertanyaan Bapak, padi itu dari apa? Ada yang jawab? Iya, ternyata dari tumbuhan. Dari benih tadi yang ditanam di sawah, ditanam di ladang, tumbuh besar, dirawat. Sebelum kita selesai baca doa, kan kita berdoa kan? Baik, kita coba dengan lagu. Iya, habis itu kita doa dan boleh pulang ya. Oke ya? Iya, tepuk jari ya. Baik, 1, 2, 3. Tepuk jari 1, tepuk jari 2, tepuk jari 3, tepuk jari 4, tepuk jari 5. Berbunyi semua. 1, 2, 3. Siap berdoa. Ulang 1, 2, 3. Siap berdoa. Oke, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siapkan dulu. Oke. Nah, jangan dulu kita baca doa dulu ya. Oke, duduk yang rapi dulu. Sip. Kepada ketua kelas dipersilakan. Duduk siap, gerak. Belum. Semua siap, barisan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdoa mulai.
siapa yang terapi nanti Bapak izinkan pulang